Karena memang ada manuskrip tua-tua ini kan baru sekarang muncul. Madura ini gudang Madura ini manuskrip katanya. tua. Kenapa? Zaman dulu Madura itu tidak termasuk yang diambil-ambil oleh Belanda. Nggak berani sama orang Madura itu ngacak-ngacak rumahnya. Kalau di Banten itu Bukan tidak dijajah Madura, dijajah, tapi selama dari cengkraman intervensi Belanda saat itu terutama mengambil manuskripnya. Untung masih ada beberapa tentang kekayaan kiai-kiai atau masyarakat Madura. Yang masih ada. Tetapi tentang kitab-kitab karangan ulama Banten yang belum dicetak itu saya menemukannya di Leiden. Saya udah pernah ke Leiden meneliti manuskrip. Saya ketemu dengan profesor yang ngarang buku tentang Habib Usman bin Yahya. Jadi dengan Habib Usman bin Yahya penulis bukunya, saya sudah ketemu Bapak Profesor Nico Kaptein. Itu di Leiden di sana. Dan di Leiden itu mayoritas adalah manuskrip-manuskrip yang berasal dari Nusantara. Tapi di Madura, alhamdulillah dengan ada kasus nasab ini dibongkar-bongkar. Sunan Gunung Jati itu ketemu tahun 1624. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman penonton Studi TV dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 19 Juni yang lalu, Kiai Imaduddin berceramah di kota Tuban, Jawa Timur. Dalam ceramahnya beliau membahas keunikan Pulau Madura yang menyimpan banyak manuskrip tua perihal nasab yang menjadi polemik akhir-akhir ini. Manuskrip yang bernuansa sejarah, ilmu-ilmu agama, dan berbicara mengenai banyak hal manuskrip yang ditemui oleh Kiai Imaduddin. Kekayaan manuskrip klasik di Madura selama dari deteksi atau radar penjajah kala itu, selama dari penjajahan yang tidak hanya menjajah secara geografis tapi juga menggerus keilmuan terutama manuskrip yang sangat berharga di Pulau Madura, dan alhasil Madura selama dari cengkraman Belanda khususnya mampu menyimpan manuskrip yang sangat berharga itu. Masyarakat Madura menyimpan dan menyembunyikan sejumlah dokumen penting tentang manuskrip sejarah dan nasab leluhur Nusantara. Semenjak diskursus tentang nasab, baik nasab Ba'alawi dan Wali Songo, tidak sedikit menurut Kiai Imaduddin bermunculan naskah-naskah kuno dari Pulau Madura yang didapati oleh beliau sendiri. Ya tentu untuk mendukung daripada penelitian yang beliau tekuni saat ini, konsentrasi berbicara mengenai nasab daripada orang-orang penting yang ada di Indonesia. Kalau kita menyebut orang penting, yaitu adalah dari kalangan nasab Ba'alawi sendiri yang akhir-akhir ini dibatalkan, dipersoalkan oleh Kiai Imaduddin melalui tesisnya yang mengatakan nasab Ba'alawi terputus tidak tersambung kepada baginda Nabi berdasarkan tes DNA maupun literatur sejarah yang sangat kuat yang ada pada Kiai Imaduddin itu sendiri. Untuk selengkapnya teman-teman mari kita simak penjelasan dari Kiai Imaduddin. Berikut ini dia videonya. Karena memang ada manuskrip tua-tua ini kan baru sekarang muncul. Madura ini gudang manuskrip tua. Kenapa? Zaman dulu Madura itu tidak termasuk yang diambil-ambil oleh Belanda. Nggak berani sama orang Madura itu ngacak-ngacak rumahnya.
Kalau di Banten itu bukan tidak dijajah Madura, dijajah, tapi selama dari cengkraman intervensi Belanda saat itu terutama mengambil manuskripnya, masih ada beberapa tentang kekayaan kiai-kiai atau masyarakat Madura. Tetapi tentang kitab-kitab karangan ulama Banten yang belum dicetak, itu saya menemukannya di Leiden. Saya udah pernah ke Leiden meneliti manuskrip. Saya ketemu dengan profesor yang ngarang buku tentang Habib Usman bin Yahya. Jadi dengan Habib Usman bin Yahya penulis bukunya, saya sudah ketemu Bapak Profesor Nico Kaptein. Itu di Leiden di sana. Dan di Leiden itu mayoritas adalah manuskrip-manuskrip yang berasal dari Nusantara. Tapi di Madura, alhamdulillah dengan ada kasus nasab ini, dibongkar-bongkar. Sunan Gunung Jati itu ketemu tahun 1624. Itu dari Madura, bukan dari Cirebon, bukan dari Kanoman, bukan dari Kasepuan, tapi ditemukannya dari Madura. Dari tapal kuda yang semi-semi Madura. Itu ditemukan banyak sekali kitab-kitab manuskrip. Kemarin Arah 9 Channel menemukan lagi dari Madura lagi. Rupanya orang Madura punya gaya tersendiri menyembunyikan manuskrip sehingga menyimpan tidak manuskrip klasik terdata oleh radar Belanda. Karena Belanda ini ingin sejarah Indonesia itu hilang masa lalunya. Agar apa? Mereka dapat untuk membawa bangsa Indonesia sekehendak hatinya, karena dia tidak punya kompas sejarah. Orang yang tidak punya sejarah masa lalu sebuah bangsa itu akan mudah dikendalikan oleh bangsa lain. Makanya kenapa itu ada bangsa yang sampai bikin-bikin sejarah palsu, karena sejarah itu penting. Bikin makam leluhur, sejarah itu penting, ditaruh angka 1500, udah dia berarti leluhurnya sama Wali Songo. Siapa dulu nih yang menyebarkan Islam? Apakah Wali Songo apa leluhur saya? Katanya. Tuh lihat tuh, ada makamnya. Kapan ini makam? Ini makam baru direnovasi. Dulunya sudah ada, gampang saja. Nah ini yang akan terjadi kalau kita mengabaikan makam-makam leluhur kita. Silsilah dan sanad bagus kita tidak mengunggul-unggulkan nasab. Tetapi kalau kita sendiri tidak tahu nasab kita sendiri sama sekali, itu ada jeleknya. Apa jeleknya? Nanti kita akan ada perasaan masa bodoh terhadap leluhur kita. Teman-teman, hemat saya, setiap daerah di kawasan Nusantara, terutama di Indonesia sendiri, memiliki naskah-naskah klasik kuno yang menceritakan tentang banyak hal, baik sejarah, keilmuan agama maupun ilmu kenoragaan yang sempat disimpan dan diamankan, yang sekarang seringkali atau barangkali dipelihara dengan baik. Biasanya setiap kita berkunjung ke perpustakaan baik regional, nasional maupun yang internasional, akan menemukan ruangan khusus, etalase khusus yang berisi manuskrip klasik yang ditulis oleh ulama beribu abad silam. Kalau kita berkunjung kepada perpustakaan, kita akan menjumpai manuskrip yang ditaruh dalam kotak yang dengan kertasnya itu dibiarkan sebagai kekayaan bahwa ulama dulu menceritakan suatu hal dan itu sangat bermanfaat. Maka sangat wajar apabila Kiai Imaduddin menyebut Madura menyimpan sejumlah manuskrip tua yang sangat berharga bagi keberlangsungan keilmuan di Indonesia, khususnya karena demi kepentingan riset sejarah dan nasab yang beliau tekuni saat ini. Nah, teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan dan kita simak barusan video penjelasan ceramah dari Kiai Imaduddin di Kota Tuban, Jawa Timur. Teman-teman silahkan kalau ada yang ingin disampaikan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.